Di awal tahun ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Oke. Nah, apa itu bilangan bulat dan pecahan? Sebelumnya mari kita lihat struktur bilangan di dalam matematika. Itu ya. Baik. Kita mulai dari yang paling tinggi dulu ya. Namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu pokoknya semua bilangan yang ada di matematika itu namanya bilangan kompleks. Kemudian yang kita akan bahas itu adalah bilangan bulat di sini ya tempatnya. Kemudian bilangan pecahan itu ya. Itu tempatnya. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah. Masih ingat bilangan cacah? 0, 1, terus 2, terus 3, dan seterusnya. Kemudian kalau bulat negatif berarti dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya gitu ya. Itu yang akan kita bahas selama ini. Oke. Baik. Jadi Bapak bilang tadi bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah. Mulai dari berapa bilangan cacah? Dilihat di sini. 0 sampai seterusnya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bilangan cacah. Kalau dimulai dari 1 bilangan apa namanya? Yap, bilangan asli. Bedakan ya bilangan asli dan bilangan cacah. Kemudian bilangan bulat itu juga terdiri dari bilangan bulat negatif, dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang kita bahas pada pertemuan pada hari ini adalah bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif serta 0. Gitu. Baik, lanjut. Bapak akan memberikan contoh realita di kehidupan sehari-hari penggunaan bilangan bulat ya, baik itu yang negatif maupun yang positif tentunya. Apa yang kalian lihat di gambar ini apa? Yang kalian lihat di gambar ini apa? Yap, termometer. Pernah memakai termometer? Pernah ya? Bisa membaca termometer? Yakin? Ya, kita akan mencoba bersama-sama. Jadi kita ada soal ini. 15 derajat Celcius di atas titik beku. Titik beku itu berapa toh? Titik beku itu 0 derajat. Jadi letaknya di sini ya. Letaknya di sini 0 derajat. Oke. Itu titik beku. Berarti kalau 15 derajat Celcius di atas titik beku berarti di atas ya. Itu positif atau negatif kira-kira? Positif. Berarti kita bisa menuliskannya adalah 15 derajat. Oke. Itu yang kedua. 20 derajat Celcius di atas titik beku. Ya, berarti di atas di sini, sekitaran sini ya. Berarti kita menulisnya adalah 20 derajat Celcius. Oh iya, jangan lupa Celcius. Kalau Celcius itu biasanya C. Itu ya. Kemudian selanjutnya 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Di bawah artinya apa? Di sini. Ya, di sini. Kalau kita tuliskan apakah 10 derajat Celcius atau ada tanda yang lain? Kalau di bawah artinya kita tambahkan negatif, berarti negatif 10 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian 30 derajat Celcius di bawah titik beku. Sama ya, berarti negatif 30 derajat Celcius. Nah, kenapa Bapak menunjukkan contoh ini ya? Misalkan kalau ada data misalkan suhu di Solo itu 33 derajat. Artinya apa? Hawanya pasti hangat. Kalau misalkan cuaca di Solo dengan termometer itu adalah negatif 5 derajat. Artinya apa? Sangat dingin. Titik beku aja 0 derajat itu menjadi es, apalagi negatif 5. Nah, artinya kalau tanda positif ya, itu artinya akan semakin hangat. Kalau tanda negatif itu artinya akan semakin dingin. Itu oke. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah,
Tadi sudah belajar mengenai bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sekarang dilihat soalnya. Dalam ujian matematika ditetapkan aturan sebagai berikut ya. Nah, kita tahu bahwa ada nama Andi, Ana, Beni, Citra, Dani. Oke. Baik. Kita akan mengurutkan skor siswa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah ya. Apalagi berkaitan dengan negatif dan bilangan positif kita. Oke, pertama langkahnya adalah kita harus menggambar dulu garis bilangan. Ini 0. Bentar. Ini 0. Kemudian di sini 1. Sini 2. Dan seterusnya. Terus kemudian sini min 1. Kemudian min 2. Misalkan ya. Nah, kalau dilihat dari garis bilangan ini, kalau semakin ke kanan artinya bilangannya semakin lebih besar. Kalau semakin ke kiri artinya semakin lebih kecil. Contohnya sekarang, antara min 2 dan min 1, manakah yang lebih besar? Apa? Min 2? Tidak. Min 1 yang lebih besar, karena min 2 dan min 1 itu berada di sebelah kanannya min 2, artinya min 1 lebih besar. Kemudian misalkan min 2 dengan 2, manakah yang lebih besar? Ya, kalau dengan kaidah tadi yang lebih kanan yang lebih kanan itu lebih besar, maka 2 lebih besar. Negatif 2 itu lebih kecil. Nah, sekarang kira-kira ini mana yang lebih kecil? Ya. Ya, nomor 1 mana? Nomor 1. Yang ini ya, 1. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ya. Kemudian ini 0, kita dapat 0 itu. Oh, berarti sudah urut ini. Sudah urut. Oke ya, sudah urut. Itu ya. Oke. Jadi jangan misalkan ada negatif 1000 dengan 1000, manakah lebih besar? 1000. Manakah lebih kecil? Negatif 1000. Kalau negatif 1000 dengan negatif 999, manakah yang lebih besar? Negatif 999. Itu ya. Jangan terbalik-balik. Gitu. Lanjut sekarang. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat yang mana yang lebih besar. Itu ya. Apakah kalian suka memegang uang? Tentunya kalian juga bisa kan membedakan uang mana nilainya yang lebih besar, ya kan? Yuk, kita lihat dulu sekarang. Ada uang 1000, kemudian ada uang 2000. Antara 1000 dan 2000 lebih besar mana? 2000 dong, ya. Ada uang ini berapa ini? 10.000. Kemudian ada 100.000. Kira-kira pilih yang mana kalian? Kalau ingin dikasih 100.000 dong pastinya. Bapak pun juga ingin yang 100.000. Baik. Sekilas bagaimana kita menentukan bilangan yang lebih besar ya. Kita bandingkan dulu yang 1000 dan yang 2000. Nah, kita bisa melihat dari urutan angkanya, banyak angkanya ya. Ini 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4. Ya, sama-sama angkanya banyaknya ada 4 ya. Ini titiknya di sini ya. Nah, kalau sama-sama begini, kalian lihat yang paling depan 1 dan 2. Pasti lebih besar mana? 2 kan? Artinya ini lebih besar daripada 1000. Kemudian cara menentukan lebih besar lagi yang lebih mudah ya, misalkan 10.000 dan 1000 ya. Ini terdiri dari 4 angka yang 1000. Padahal kalau yang ini terdiri dari 5 angka, 1 2 3 4 5 angka.
Ya, 4 angka dan 5 angka pastinya lebih besar yang 5 angka. Itu lebih mudahnya. Kalau yang ini 100.000 terdiri dari 6 angka. Dibandingkan dengan 1000 pasti 100.000 lebih besar nilainya. Gitu ya. Sekarang yang lebih kompleks lagi. Nah, coba kita lihat manakah nilai yang lebih besar di antara ini ya. Kalau ini terdiri dari berapa angka? 5. Ya, terdiri dari 5 angka. Terus ini terdiri dari 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini terdiri dari 7 angka. Ya enggak? Ya, 7 angka benar. Maka bisa kita lihat bahwa yang terbesar pasti yang terdiri dari 7 angka. 7, terus kemudian selanjutnya 6, kemudian selanjutnya adalah 5. Itu ya cara menentukannya. Jadi tidak usah dibuat garis bilangan. Nanti terlalu lama gitu ya. Dilihat aja susunan angka-angkanya. Lanjut sekarang. Nah, ini. Kalau kita lihat ini terdiri dari berapa angka ini ya? 5. Ini juga 5 ya. Kemudian ini juga 5 sama. Ya, kalau 5 angka begini bagaimana caranya? Ya, kita urutkan lagi. Ini kita urutkan yang terbesar dulu ya. Yang angka awal sama-sama 4. Ini juga 4. Ini juga 4. Oke, tadi kita belum bisa menentukan. Kemudian ini sama angka kedua enggak sama-sama 5. Sama-sama 5. Belum bisa kita tentukan mana yang lebih besar. Kemudian angka yang ketiga sekarang ini 6. Ini 6. Ini yang 7. Oh, berarti mana yang lebih besar? Ini pasti. Ini yang lebih besar. Terus kita lihat ini yang kita sudah tahu kan yang ini paling besar, kemudian kita bandingkan yang dua ini ya. Angka keempatnya adalah ini 7, ini 8. Oh, pasti lebih besar ini. Ini 2, ini 3. Gitu ya. Dilihat cara mengurutkannya itu dilihat dari susunan angkanya ada berapa banyak. Kalau di atas ini kan mudah ya. 5, 6, 7. Ini yang paling besar. Kalau sama-sama susunan terdiri dari 5 angka, diurutkan yang paling kiri dulu ya. 4. Kalau sama teruskan sampai yang ketemu yang lebih besar. Gitu. Nah, demikian pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah di-share di dalam Teams. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.